Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita masuki pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Perubahan lingkungan. Sebelum kita melakukan pembelajaran dan aktivitas pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar A menunjukkan lahan yang subur dan gambar B menunjukkan lahan yang tandus. Gambar A bisa menjadi seperti lahan B jika kita tidak bisa menjaga dan merawat alam kita, maka persediaan air semakin hari semakin habis sehingga menjadi seperti gambar B, tandus dan kering. Begitupun juga gambar B bisa menjadi seperti A jika kita bisa merawat dan menjaga alam kita. Diadakannya reboisasi atau penanaman hutan kembali mengakibatkan menjadi lahan subur. Tapi jika kita menebang pohon sembarangan dan mendirikan sesuatu dengan alasan tertentu, kita semakin hari semakin tandus. Lama-kelamaan tanah yang menjadi subur akan menjadi kering. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lahan yang subur adalah lahan yang banyak persediaan airnya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Proses siklus air. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang bentuk danau. Air turun ke bawah tanah dan ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan sehingga bisa disimpulkan menjadi sumber air. Air cadangan akan selalu ada bila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuh-tumbuhan di hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut di atas atau yang tadi kita uraikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran pohonan di hutan atau seperti membuka lahan, pertanian, perumahan, industri. Kegiatan-kegiatan ini mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya pada saat hujan terjadi banjir, pada saat musim kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air ke dalam tanah. Akibatnya pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang, apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau-danau menjadi kering.
Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keberadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Mari kita simak penjelasan berikut. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Perhatikan dua gambar berikut. Ada tari legong dan juga ada tari saman. Keduanya tersebut mempunyai pola lantai atau pola tari yang berbeda. Secara umum, pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu ada pola garis lurus dan juga ada garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola. Di antaranya yaitu pola lantai horizontal, diagonal, lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Lalu bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya ada lingkaran, ada juga angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar bisa kita lihat penari bergerak melalui garis lurus ke depan, penari bergerak melalui garis diagonal, dan juga penari bergerak melalui garis horizontal. Lalu ada penari bergerak melalui garis diagonal ya, kebalikan dari yang tadi, dari yang B ya. Dan juga ada kebalikan dari yang A, penari bergerak melalui garis ke depan ya, lurus ke depan, kebalikan dari yang A tadi. Juga penari ada bergerak melalui garis lingkaran. Berikut pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Bisa kita lihat di sini ada yang diagonal ya, ada juga yang lingkaran, ada yang lurus ke depan, lalu ada juga yang zigzag, dan juga ada yang pola lantai seperti kebalikan dari lingkaran ya, menjadi formasi 1, 2, 2 gitu ya, seperti itu. Dan juga ada diagonal yang berlawanan. Seperti itu bentuk-bentuk pola lantai. Hujan yang jatuh ke bumi merupakan salah satu peristiwa siklus air. Peristiwa siklus air ini sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia harus membuat sumur dan juga menggali lubang. Nah, makanya dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar selalu hijau, agar tanah menjadi subur. Kalau tanah subur, maka persediaan air selalu banyak. Air hujan yang tidak diresap atau tidak terserap oleh tanah, maka akan mengalir di permukaan tanah, lalu menuju tempat yang lebih rendah, seperti sungai, lalu danau, dan juga akan kembali ke laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir dari atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Ini telah kita pelajari minggu yang lalu adalah siklus air ya.
dari bawah ke atas lalu kembali ke bawah lagi. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih sudah terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari dan juga jaga lingkungan kita. Tanami pohon-pohon agar tanah kita menjadi subur. Kalau subur, persediaan air semakin banyak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang.